Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik tema 3, subtema 2, kemudian pembelajaran yang ketiga. Alhamdulillah, teman-teman, sebelum kita mulai ke materi, kita ketahui dulu nih apa saja materinya hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi hewan di sekitar, kemudian fakta menarik dari katak dan kodok. Bagian-bagian tubuh hewan nanti akan Ustazah jelaskan satu persatu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Teman-teman, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi hewan di sekitar, dan kita akan mengetahui fakta menarik dari katak dan kodok. Teman-teman, kalian telah mempelajari bermacam-macam hewan. Cara bergerak hewan pun bermacam-macam. Ada yang berjalan, terbang, merayap, dan melompat. Contoh hewan yang bergerak dengan melompat adalah katak. Mari kita pelajari bersama-sama tentang hewan katak dan kodok. Katak dan kodok adalah salah satu jenis hewan yang luar biasa. Meskipun kecil, katak bisa digunakan sebagai salah satu indikator apakah suatu lingkungan sudah tercemar atau tidak. Selain itu, ada fakta menarik dari katak dan kodok yang perlu kalian ketahui. Ada lebih dari 4.700 jenis katak. Wow, banyak sekali ya. Katak adalah hewan amfibi yang dapat hidup di darat dan di air. Menurut sebuah penelitian, ditemukan sekitar 4.700 jenis katak di muka bumi. Adapun yang membedakan jenis katak yang satu dengan jenis katak yang lainnya adalah tempat hidup, warna kulit, bentuk tubuh, dan ada atau tidaknya racun pada selaput kulitnya. Beberapa jenis racun dari katak bisa membunuh manusia. Bahkan racun itu dapat membunuh hewan besar seperti gajah. Seringkali kita bingung untuk menentukan mana katak dan mana kodok. Bahkan sering tertukar dalam penyebutannya. Lebih parah lagi, kita beranggapan bahwa katak dan kodok adalah hewan yang sama, hanya beda penamaan. Ternyata katak dan kodok adalah dua hewan yang berbeda. Teman-teman, apa sajakah perbedaan dari katak dan kodok? Teman-teman bisa menyimak video berikut ini supaya lebih jelas. Silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video kali ini kita akan membahas sebuah informasi atau edisi belajar di rumah, atau hanya ini sekedar informasi biasa ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara katak dan kodok. Jadi gambar yang di sebelah kiri saya ini adalah katak dan sebelah kanan saya adalah kodok. Oke, untuk sebelum saya bahas perbedaannya, ini ada video tentang katak dan kodok.
Oke, yang lompat tadi adalah kodok, maaf. Yang besar warna hijau adalah katak. Ini kodok, kulitnya seperti itu ya, berbintil-bintil. Ini katak, kulitnya lebih licin, kakinya lebih panjang. Nah, seperti ini bentuk dari perbedaan secara langsung antara katak dan kodok. Oke, langsung saja kita akan membahas perbedaan kedua hewan ini yang banyak orang yang bilang bahwa mereka adalah sama. Oh, katak bahasa Indonesia, kodok bahasa Jawa. Ternyata ada perbedaan. Yang pertama, katak kulitnya lebih mulus, licin, dan selalu tampak basah. Sedangkan kodok kulitnya lebih kering, kasar, dan berbintil-bintil. Ini untuk habitatnya nih, katak suka berada pada daerah yang dekat dengan sumber air seperti kolam, sungai, ataupun danau. Sedangkan kodok ini banyak menghabiskan waktunya di darat seperti di perkebunan ataupun hutan. Nah, katak ini juga biasanya hidup atau mencari makan pada pagi hari, siang hari, sore hari gitu ya. Sedangkan kodok lebih banyak beraktivitas atau keluar pada saat malam hari. Nah, katak ini merupakan pelompat ulung karena mempunyai kaki yang panjang dan ramping. Selain untuk melompat, kaki yang panjang dan ramping ini berguna untuk berenang di perairan. Sedangkan kodok bisa melompat, tetapi tidak terlalu jauh karena kakinya pendek dan gemuk. Nah, katak ini mempunyai gigi, sedangkan kodok tidak mempunyai gigi sama sekali. Gigi yang dimaksud bukan seperti gambar ini ya, teman-teman semuanya. Giginya ini hanya ilustrasi seperti gigi manusia. Giginya hanya sebatas taring gitu aja. Nah, gunanya itu tidak untuk mengunyah karena katak dan kodok ini menelan langsung makanannya, tetapi digunakan katak gigi tersebut untuk menahan mangsa yang dia tangkap atau mencabik mangsa yang dia tangkap, bukan untuk mengunyah. Kemudian ini perbedaan antara telur katak dan kodok. Untuk katak formasi telurnya bergerombol, sedangkan untuk telur kodok itu seperti berbaris, seperti rantai. Nah, ini ada video lagi untuk menjelaskannya biar lebih paham. Nah, ini katak, kakinya digunakan untuk melompat yang jauh, kemudian bisa digunakan untuk berenang di sungai. Kemudian ini kodok, kakinya lebih pendek, lebih banyak digunakan untuk berjalan. Kemudian digunakan untuk mengubur dirinya di dalam tanah atau tanah berpasir. Ini telur dari katak bergerombol. Sedangkan membentuk rantai seperti ini adalah telur dari kodok. Nah, katak ini lebih banyak memangsa mangsanya dari jarak yang jauh, lidahnya lebih panjang. Sedangkan kodok memangsa mangsanya dari jarak dekat, lidahnya agak pendek ya. Itu perbedaan antara katak dan kodok. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan sekarang perbedaannya antara katak dan kodok? Yang ternyata berbeda ya. Ustazah juga baru tahu. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya adalah bagian-bagian tubuh hewan. Kali ini kita akan bahas bagian tubuh burung. Apa saja bagian tubuh burung dan fungsinya? Ayo kita pelajari bersama. Tubuh burung terdiri dari bagian kepala, badan, sayap, ekor, dan kaki. Mata. Mata berfungsi untuk melihat. Paruh. Paruh burung berfungsi untuk mematuk dan mengambil makanan. Bentuk paruh burung bermacam-macam.
Burung memiliki lubang hidung untuk bernafas saat ia hinggap atau tidak terbang. Tubuh burung diselimuti oleh bulu yang berfungsi untuk menjaga tubuhnya tetap hangat. Sayap. Sayap burung berfungsi untuk terbang. Saat terbang, burung mengepakkan sayapnya. Walaupun memiliki sayap, tidak semua jenis burung dapat terbang. Ekor. Ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat burung terbang. Kaki. Burung memiliki dua kaki yang berfungsi untuk berjalan dan hinggap. Bentuk kaki burung bermacam-macam. Cakar. Pada kaki burung terdapat cakar yang berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Bagian tubuh hewan. Kali ini kita akan bahas bagian tubuh ikan. Apa saja bagian tubuh ikan dan fungsinya? Ayo kita pelajari bersama. Ikan hidup di air. Ada yang di laut, di danau, di sungai, dan di kolam. Tubuh ikan terdiri dari bagian kepala, badan, sirip, dan ekor. Mata berfungsi untuk melihat. Lubang hidung. Lubang hidung pada ikan tidak berfungsi untuk bernafas, melainkan sebagai alat indera penciuman. Fungsinya untuk mengenali bau mangsa dan predator. Mulut berfungsi untuk makan. Insang. Ikan bernafas dengan insang. Dengan insang, maka ikan dapat bernafas di dalam air. Badan. Tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang tersusun rapi. Sisik ikan licin dan berlendir. Sisik berfungsi melindungi tubuh ikan. Sirip dan ekor. Sirip ikan berfungsi untuk berenang. Dan ekor ikan berfungsi untuk menggerakkan gerak ikan dengan cara menggerakkan ekornya untuk berbelok saat berenang. Bagian tubuh hewan. Kali ini kita akan bahas bagian tubuh kucing. Apa saja bagian tubuh kucing dan fungsinya? Ayo kita pelajari bersama. Tubuh kucing terdiri dari bagian kepala, badan, dan anggota gerak. Kita bahas dulu bagian kepala kucing. Mata, yang berfungsi untuk melihat. Telinga, yang berfungsi untuk mendengar. Hidung, yang berfungsi untuk mencium. Mulut, yang berfungsi untuk makan dan mengunyah makanan. Berikutnya adalah badan kucing yang diselimuti banyak rambut. Kita menyebutnya rambut karena kucing termasuk hewan mamalia. Rambut-rambut yang ada di badan kucing berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari panas dan dingin. Yang terakhir adalah bagian anggota gerak kucing, yaitu bagian kaki dan ekor. Kucing memiliki dua kaki depan dan dua kaki belakang. Pada kedua kaki depannya terdapat kuku-kuku yang tajam. Fungsinya untuk menangkap mangsa dan memanjat. Sedangkan bagian kaki belakang berguna sebagai tumpuan saat kucing melompat. Kucing memiliki ekor yang berfungsi sebagai keseimbangan.
Bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan bagian-bagian tubuh hewan dari burung, kemudian ikan, dan kucing. Nah, untuk selanjutnya yaitu tugas kalian adalah mengamati hewan berikut ini, kemudian sebutkan bagian-bagian tubuhnya, kemudian fungsinya apa saja. Ya, bisa dibuat kolom nanti. Yang pertama adalah hewan apa, kemudian nama bagian tubuhnya, kemudian fungsinya apa. Nah, nanti silahkan ditulis di buku tulis kalian, ya. Hewan berikut ini namanya apa, kemudian bagian tubuhnya namanya apa, kemudian fungsinya juga untuk apa. Silahkan ditulis di buku masing-masing, kemudian nanti dikumpulkan ke nomor ustazah. Nah, itu saja ya pelajaran kita hari ini, dan semoga dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.